Di cantil sini kali ya. Izin Bapak. Banyak batu bisa, banyak DM. Ya, ini. Tanya jawabannya. Ini. Beda aja Di, kamu. itu ya. Di leher. Di leher. Di leher. Iya. Oh, ini. Gitu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru semua, para asatidz, tidak sebutkan satu persatu, pengurus DKM dan seluruh yang hadir, ada ibu-ibu juga, semuanya semoga kita selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat dan karunia selalu menyertai kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umat beliau. Semoga sholawat kita yang selalu kita lantunkan di berbagai waktu kesempatan itu semua menjadi wasilah Allah memilih kita menjadi hamba Allah yang dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini kajian fikih, tetapi ada request ya, bahwa kajiannya seputar zakat profesi. Ya, mudah-mudahan bagi yang punya profesi ini bermanfaat untuk keselamatan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Diawali dengan pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya an-numu atau an-nama. Artinya sesuatu yang berkembang. Kenapa zakat ini disebut secara bahasa an-nama atau an-numu? Karena memang zakat itu jika dikaitkan dengan harta berlaku untuk harta yang berkembang. Harta itu ada yang hissi, ada yang maknawi. Kedip-kedip ya? Atau di sininya? Ini nggak bawa tapi masih full. Ada pengaruh? Charger saya baru saya cabut tadi, masih full atau kurang ngeplak? Sudah harusnya gitu. Ya, teknisi yang paham-paham. Saya hanya bisa nyolokin, ngeliat aja. Ininya, saya nggak bawa casannya.
Saya pikir udah penuh jadi jarang ya. Atau kurang kuat jadinya listriknya ini. Biasanya enggak ya. Ya. Baterainya penuh. Nih, baterainya penuh tuh. Full. Masih full. Masih 100%. Masih 100% baterainya. Kan ada HDMI, ada PGA ya. Tapi ini udah HDMI. Udah connect harusnya. Emang nggak Pak Samsul, gimana? Bukan diambilin ininya apa? Kabel. Oh gitu. Ya kalau gitu sambil nunggu ya. Jadi kenapa disebut an-nama atau an-numu? Karena memang zakat ini berlaku untuk harta yang berkembang atau memang orang yang berzakat, harta yang dimiliki oleh berzakat itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-barakah. Secara bahasa artinya barokah. Saya kira kata yang sudah sangat familiar di kehidupan kita. Apa-apalah yang penting berkah kan itu ya. Ya. Ulama sebagian mendefinisikan ziyadatul khair atau tazdadul khair. Kebaikannya yang bertambah. Ya, mudah-mudahan. Tunggu yang lewat dulu ya. Yang lewat sini iklan sih. Cabut ini. Obatnya di dokter yang benar ini. Jadi kesalahan bukan pada pesawat Anda ya. Oh ini panjangan enak nih, jadi lebih besar. Ya. Atau juga disebut dengan az-ziyadah, bertambah, atau juga disebut dengan at-tathhir, penyucian atau mensucikan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah ismun liqaddin mahsusin min malin mahsus yajibu sarfuhu li asnafin makhsusah bisyaraitu makhsusah. Kata Al-Bujairimi bahwa zakat itu adalah nama bagi harta tertentu dengan kadar tertentu yang diwajibkan kepada asnaf tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi zakat itu nama bagi harta dengan kadar tertentu. Biar dia punya harta tapi kadarnya tidak masuk, batas minimalnya tidak ketemu, maka dia tidak bisa dikeluarkan atau dipaksa keluarkan zakatnya. Ada kadar tertentu yang kemudian nanti kita menyebutnya istilahnya nisab, yang diwajibkan kepada asnaf tertentu. Artinya zakat tidak bisa sembarang diberikan kepada kelompok orang. Harus orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat ke-9, surat At-Taubah ayat 60.
innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Nah, asnaf zakat itu ayatnya diawali dengan innamas shadaqatu. Kalau tidak ada amanya inna as-shadaqati, jadi inna itu harfu nasbin, menjadi tidak beramal, tidak berfungsi secara i'rab ketika ketemu dengan huruf ma, harfun nafi. Makanya itu dalam istilah ilmu bahasa disebut sebagai hasr, pembatas. Pembatas ya. Nanti dibatasi oleh ayat ini untuk orang tertentu saja. Nanti kajian bahasanya kira-kira hasr itu ada dua, ada hasr hakiki, ada hasr idhofi. Itu kalau kajian balaghahnya. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah itu hanya bagi fakir, miskin dan seterusnya. Nah itu jadi untuk kelompok tertentu saja. Ya. Dengan syarat-syarat tertentu juga. Tidak semua fakir miskin juga diberi, tergantung jenis fakir miskinnya, itu kata para ulama. Atau dalam definisi lain, dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa ikhraju juz'in min malin mahsus liqaumin mahsusina bi syara'it atau mahsusah. Kira-kira maknanya sama. Karena kajian kita bicara zakat profesi, tidak zakat secara umum. Karena mungkin yang umum itu sudah pada paham semua, kebanyakan paham. Sekarang kita bicara tentang zakat profesi. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami, Islami Wadillatuha, menyebutkan bahwa zakat profesi itu adalah disebutnya zakat kasbil amal wal mihanil hurrah, yaitu gak ada ya? Mati itunya? Ya berarti ininya proyektornya kali ya. Disebutkan bahwa penghasilan dari pekerjaan dan profesi wira swasta, pekerjaan. Jadi zakat profesi itu zakat dari hasil sebuah pekerjaan, sebuah profesi. Seperti pekerjaan dokter, insinyur, pengacara, penjahit, ka'amali tabib wal muhandis wal mahami wal khiyat wal najjar wa ghairuhum min ashabil mihanil hirrah, imam muqayyad, dan seterusnya. Jadi profesi, zakat profesi, sebagian menyebutnya zakatul mustafad. Ada lagi zakatu kasbil amal, dia juga. Jadi zakat profesi tertentu, apa saja profesinya, ada insinyur, dokter, di sini disebutkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengacara, al-mahamiyu, pengacara, bukan pengangguran banyak acara, bukan. Penjahit, al-khiyat, kemudian an-najjar, tukang kayu, tukang mebel, dan seterusnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi di dalam kitab namanya zakatul urwati wal muwaddafin.
disebutkan bahwa al-malul mustafad fa huwa ma yastafiduhul muslim wa yamlikuhu milkan jadidan bi ay wasilati min wasaili tamalluqil masyru'i kal irsi wal hibbati wa ujratil amal wa ma ilaiha. Ya, jadi zakat profesi itu adalah harta yang diperoleh oleh seorang muslim dan baru dimilikinya dengan suatu cara-cara kepemilikan yang dimerakan secara syar'i. Seperti dia mendapatkan warisan, hibbah, gaji pekerjaan dan yang lainnya. Jadi artinya zakat profesi apapun, selama profesi itu adalah cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian di dalam regulasi disebutkan, dalam ini keputusan Basnas nomor 16 tahun 2016 diartikan zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari profesi seperti karyawan, dokter, notaris dan lain-lain, ya, dibayarkan pada saat menerima bayaran. Kemudian ada lagi fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan yang meliputi upah, gaji atau honor yang halal seperti dokter, pegawai, pengacara, konsultan, guru dan lain-lain. Jadi saya kira clear pengertian zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan sebuah profesi yang penghasilannya itu dibenarkan secara syariat. Belum muncul juga ya? Dasarnya yang pertama adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 267. Ini mati-mati. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Udah ngepres ya? Udah lama nggak dipakai kali ini. Kayaknya warnanya juga udah nggak press. Udah. Ada lagi? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu, infakkanlah, nafkahkanlah. Ada situ? Ada ya? Ada Al-Baqarah 267. Oh iya, Al-Baqarah 267. Iya. Sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik, min thayyibat ma kasabtum. Thayyibat ma kasabtum dari hasil usahamu, wa mimma akhrajna dan dari perkara-perkara akhrajna yang sudah kami keluarkan lakum bagi kalian minal ardi dari tanah, dari bumi. Kemudian ada lagi surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'idi wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan pada harta mereka, hakun ada hak, lis-sa'ili bagi orang yang minta-minta, wal mahrum dan bagi orang yang tidak meminta-minta, tidak mendapatkan bagian. Jadi ada harta di balik, ada harta mereka di balik harta yang kita miliki. Kemudian At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh. Nah ini bahwa orang itu yang sudah sampai kepada maqam muzaki diperintahkan oleh Allah untuk berzakat, tapi teknisnya menurut ayat ini adalah zakat diambil. Banyak yang memahami bahwa ayat ini mengharapkan si muzaki mustahik itu tidak ketemu. Muzaki mustahik tidak ketemu.
Pada saat itu Nabi diperintahkan untuk mengambil, bahwa aqimus shalah wa atu zakat dan sebagainya, banyak redaksinya. Tetapi teknisnya menurut ini, ayat ini surat atau bait 103 itu diambil atau diserahkan. Karena menariknya ayat ini, ayat tentang zakat itu, biasanya dalam ayat itu menggunakan atayati wa ita, itu artinya datang atau mendatangkan. Kalau melaksanakan adaan itu. Nah, ini ayat-ayat yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran terkait dengan wajibnya berzakat, wa itaiz zakat. Nah, kalaupun nanti terpaksa si fakir miskin harus ketemu dengan muzaki, maka ya mengideal itu si muzakinya datang dikasihin. Kan ini amanah. Allah menitipkan 2,5% di balik profesi kita yang menghasilkan uang, yang 2,5% itu bukan milik si muzaki, milik orang. Maka ketika itu tidak diberikan, akan ada masalah bagi hidupnya di dunia maupun di akhirat. Ya, dalam hadis ini disebutkan bahwa idza addaita zakata malika faqad adhabta syarrahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Abu Daud dan Daruqutni. Idza addaita. Nah, kalau dalam hadis ini idza addaita engkau tunaikan, tapi ayat-ayat Al-Qur'an tidak menggunakan addaita atau ada, tetapi menggunakan ata. Idza addaita zakata malika, apabila engkau menunaikan melaksanakan zakat hartamu, faqad adhabta syarrahu, maka engkau telah menghilangkan keburukan-keburukannya. Sepertinya kalau kita berzakat itu, keburukan itu dihalau, pergi semua, tidak datang. Makanya dalam hadis lain bahwa sedekah itu adalah tadfa'ul bala wa tajlibur rizqa. Ya, kalau ganti boleh. Sedekah itu adalah tadfa'ul bala, menolak bala, wa tajlibur rizqa, dan menghadirkan, mendatangkan rizki. Wah, ini besar lagi nih. Mantap kayaknya nih. Kemudian itu tadi zakat menurut ayat-ayat Al-Quran, khususnya zakat profesi. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa rukun Islam itu, ya, bunyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Ya, syahadati alla ilaha illallah dan seterusnya. Taulah kita rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, ya, syahadat, salat, puasa, zakat atau zakat puasa? Puasa dulu. Tapi dalam ibu hadis Bukhari itu ada 2. Ada zakat dulu baru puasa, ada puasa dulu baru kemudian zakat. Tapi kalau lihat ulama-ulama fikih membahas rukun Islam itu di dalam kajian fikih, biasanya kalau bicara mereka mulai dari sholat, terus biasanya zakat dulu baru puasa, syahadat, sholat, zakat baru puasa. Seperti dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Belum sini kan? Oh, sudah jambung. Tinggal disesuaikan layarnya. Lebih besar Oh, itu udah masuk tuh, Pak. ya, dia lebih dekat. Oh, tapi ini lain lagi ya? Udah nggak apa-apa, sini aja. Nggak, sekali olahraga. Biasa kan nyender terus. Takut rusak juga chatnya oleh sering-sering. Ya. Hari juga undang-undang. Ya. Sorry. Ya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang punya usaha nanti, yang berbadan hukum misalnya, atau yang perorangan, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Ya, harus garis bawahnya sesuai syariat Islam. Undang nomor 3 2011 pasal 4 ayat 1, zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
Jadi zakat itu zakat mal, zakat harta, apapun hartanya, 2 zakat fitrah. Jadi tidak ada 1 zakat mal, 2 zakat profesi. Nah itu profesi adalah bagian dari zakat mal. Tijarah adalah bagian dari zakat mal. Mawashi, zakat ternak adalah bagian dari zakat mal, zakat harta. Kemudian ada lagi permenag, ya, zakat adalah harta dan seterusnya. Kebaca ya? Yang jauh sana? Kebaca nggak Pak? Alhamdulillah. Iya berarti masih bagus, masih sehat matanya. Alhamdulillah. Mahal itu sehat teman. Ya. Nisab dan kadar zakat profesi. Ya, ketetapan di dalam mazhab yang 4, Aimatul Arba'ah, la zakat fil malil mustafadi hatta yablugha nisaban wa yatimma haulan. La zakata, tidak ada kewajiban zakat fil mali pada harta, fil malil mustafad, pada penghasilan, illa hatta, sehingga yablugha, sampai nisaban, nisab, wa yatimma haulan, dan sempurna 1 tahun. Jadi zakat itu harus nisab, harus 1 tahun, atau kata para ulama, ya, sudah nisab walaupun 1 tahun boleh dibayar duluan, itu namanya zakatul muajjalah, zakat yang didahulukan. Ya, saya Wahbah Zuhaili, saya kutip karena ini bahasanya lebih enak aja. Ya. Dan seterusnya ada lagi permenag. Ya. Nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas. Jadi bagi yang punya penghasilan dalam 1 tahun senilai 85 gram emas, maka dia kena zakat 2,5% setiap 1 tahun. Tinggal menghitung saja, 85 gram emas sekarang 1 gramnya berapa ya? 1 juta. Ada 2 pendapat. 1 mengacu kepada emas murni yang 24 karat apa ya? Iya, logam mulia. Logam mulia 24 karat ya. Iya. Tapi yang dipakai banyak orang juga ada yang 23. Bisa, mayoritas ulama ahli fikih menghitungnya kepada zakat emas murni. Karena kalau yang 23 karat itu katanya tidak murni, bisa ada campurannya. Sementara yang diwajibkan itu zakat emas, bukan campurannya. Oleh itu maka yang murni. Ya, tetapi ada juga ulama mengatakan yang biasa dipakai oleh masyarakat, gramnya sekian. Saya pernah menanya sama ibu-ibu kalau ada sosialisasi zakat, bilang, Bapak yang dipakai itu biasanya berapa karat, Pak? Ada yang 22, ada yang 23, jarang yang 24. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting jangan yang sekarat aja. Ya kalau yang sekarat kan repot. Udah sekarat, yang 24 boleh, yang 23 boleh, ya karatnya. Yang nggak boleh itu yang sedang sekarat. Ya, ya, jadi itu udah sebentar lagi sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi ya dalam bahasa hadis Nabi-nya itu isruna mithqalan, 20 mithqal. Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai 85 gram emas. Kadar zakatnya berapa kata fatwa MUI? 2,5%. Kapan waktu pembayarannya? Nah, bahwa zakat profesi dibayar tiap bulan atau tiap gajian, tidak menunggu adanya haul atau 1 tahun. Ketentuan ini berdasarkan pendapat Ibnu Abbas dalam hadis riwayatkan, ya, seperti ya hadis haddatsana Zaid an Hisam ibni Hasan an Ikrimah an Ibni Abbas fi rajul yastafidul mal qala yuzakkihi yauma yastafiduhu. Nah, ini kalimatnya, poinnya di sini. Yuzakkihi yauma yastafiduhu, yuzaki dikeluarkan zakatnya yauma yastafiduhu, pada hari diperolehnya. Seperti karyawan itu kan tiap bulan, makanya menggunakan hadis ini yang dijadikan dasar zakat profesi itu dibayar bulanan. Walaupun ini tentu saja tidak mufakat di kalangan para ulama.
Menurut Yusuf Al-Qaradawi, hadis tersebut menunjukkan bahwa zakat mustafad dikeluarkan ketika didapatinya atau gajian tiap bulan tanpa harus menunggu haul dulu 1 tahun. Bahwa memang ada hadis mengatakan begini, la zakata fil mali hatta yahula alilahu, tidak ada kewajiban zakat pada harta kecuali kalau sudah 1 tahun. Itu ternyata dalam prakteknya dicontohkan oleh Al-Quran dan Nabi, tidak semua. Misalnya zakatul muzara'ah, zakat pertanian. Ya, kapan nih zakatinya? Kata Al-Quran, fa'tu haqqahu yaum hasadi. Bayarkan zakat itu Pak yaum hasadi pada hari dipanennya. Kalau petani punya sawah, lalu sawah ini menghasilkan gabah, padi. Nah, kapan? Kalau sudah sampai kepada nisab, maka dibayarnya pada hari dipanennya. Tidak mesti menunggu 1 tahun. Tetapi ada pendapat yang mengatakan kalau 1 kali panen tidak ketemu, maka dihitung 1 tahun. Jadi daerah tertentu pertanian atau penanaman padi itu panennya ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Ya. Di daerah Suki Pedalaman itu, Sukabumi Pedalaman, terkenal daerahnya sebagai tempat wisata Cipta Gelar. Ya, Cipta Gelar Sukabumi yang itu, yaitu biasanya mereka padinya itu ada yang 6 bulan, ada 7 bulan baru panen. Zaman saya masih kecil dulu, saya di Cianjur Selatan itu nggak ada bisa panen 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan sekarang udah 3 kali. Jadi 6 bulan, 7 bulan baru panen. Ya. Yang pakai ani-ani itu, panennya itu pakai ani-ani, lalu diikat begitu. Ya. Ya, sehingga bisa, dan ini dia tidak mudah rontok. Kalau yang sekarang itu kekeprak sedikit aja rontok tuh bijinya. Nah itu di Cianjur namanya, ada dulu waktu saya kecil tuh padi sigli, kemudian pandanwangi dan sebagainya. Itu 6 bulan 7 bulan baru panen. Dan nilai ekonominya juga bagus ya. Sebenarnya nilai ekonominya sama, hanya untuk orang tertentu terlalu lama nunggunya. Ya, Ibnu Asir mengatakan bahwa yuzaki yauma yastafidu. Yauma yastafidu ay yauma yamliku. Walifal muradu bil faida kuna laysa az-ziyadah wa inma at-tahsil. Kata hadis Ibnu Abbas itu ya, menyatakan bahwa zakat profesi itu dikeluarkan zakatnya pada waktu diperolehnya. Jadi pada waktu hari dipanennya lah kira-kira. Makanya tidak sedikit Imam Al-Qaradawi berpendapat ya, ada ulama yang mengatakan nisabnya zakat profesi itu karena dibayarnya yauma yastafidu, karena hari dipanennya, maka dikiaskan kepada zakat muzara'ah seperti padi. Ya, akhirnya keluar di Perbasnas juga waktu itu. Jadi zakat profesi itu senilai 650 sekian gabah, sama dengan 550 sekian beras. Kalau sekarang beras berapa yang biasa, yang sedang sekilonya? Sekilo apa seliter? Sekilo 12,5. Mahal sekarang, lagi mahal ya? Ya 15 ya? 18.000. Iya, tergantung kualitas. Ya barangkali begitu. Saya tidak pernah tahu harga beras. Kan yang balarnya beras istri. Iya. Nah, kali 500 sekian, 550 kilo lah katakan. 550 kilo kali 15 katakanlah. Berapa Pak Sanusi Unten? 50 kali 15 lah katakan. 750 ribu per ya 750 ribu ya jatuhnya ya, kalau 500 sekian itu. Iya ya. Tapi petani menjualnya masih murah aja ya, harganya lagi naik, petani murah. Begitu mau panen raya harga turun ya, petani nggak pernah mendapatkan untung, atau bukan nggak pernah, jarang. Takut salah paham, jarang
Ya karena orang tua saya ya dari istri ya memang kerjanya tani, ya punya sawah. Dia suka mengeluh. Bagian musim panen harganya turun. Nggak mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, bagian paceklik atau paceklik ya. Ya, harganya mahal. Ya karena nggak tahu seperti apa. Belum pupuknya mahal, mending kalau mahal juga ada. Udah mahal langka. Jadi akhirnya hampir nggak ada untungnya ya, gitu, hampir. Ya, jadi ada yang mengacu kepada 85 gram emas per tahun dibagi 12 bulan, ada yang mengacu kepada nilai beras. Nah, tetapi sekarang ini pemahamannya bergeser. Sekarang ini yang banyak dijadikan dasar adalah mengacu kepada zakat emas per tahun dibagi 12 bulan. Ya. Atau dengan pembayaran ta'jil. Ya. Annal Abbas bin Abdul Muttalib sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'jili shadaqatihi. Jadi Abbas bertanya kepada Nabi tentang zakat yang dibayar didahulukan. Qabla an tahilla, sebelum haul, sebelum 1 tahun, farakhasa, maka memberikan keringanan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, kepada Abbas fi dzalika, dalam hal itu. Jadi bisa dibayar. Jadi atas dasar inilah kemudian sekarang ini pada umumnya zakat profesi itu dibayar per bulan. Ya. Karena biasa zaman Rasulullah juga disebutkan demikian. Wa min hadisi Abi Rafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Umar, inna kunna ta'ajjalna shadaqati mal. Ya. Jadi zakat profesi itu kemudian boleh dibayar setiap bulan. Dasarnya apa? Dasarnya ada ta'zil di zakat didahulukan. Ada juga dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asir tadi, bahwa yauma yastafidu, pada hari dipanennya. Jadi bisa menggunakan pendekatan ta'jil. Ya, ta'jil itu buru-buru. Sekarang kalau musim puasa ta'jil jadi lain artinya. Ya, ada ta'jil enggak? Kalau dulu zaman kapan itu belum ada istilah ta'jil. Sekarang ada ta'jil. Ta'jil itu salah satu sunnah dalam puasa itu ta'jilul iftar, ta'jilul fitrihi, mempercepat berbuka. Jadi ta'jil itu bukan makanan, mempercepat. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan, mempercepat berbuka. Nah, sekarang ini bergeser, begitulah bahasa itu. Bergeser dari kata ta'jil, mempercepat buka, jadi kolak, kan aneh. Iya, jadi korma. Iya. Ya, saya di kantor Basnas itu tiap hari menyiapkan takjil. Saya bilang enggak menyiapkan takjil itu, ya mungkin maksudnya supaya buru-buru buka, khawatir orang tertentu dalam di jalan susah ketemu, makanan yang dibawa dari rumah takut mau dimakan dalam perjalanan sebelum waktu berbuka. Akhirnya supaya tepat waktu buru-buru berbuka disiapkanlah makanan itu. Jadi bergeser sehingga itu disebut dengan takjil. Iya. Takjil itu buru-buru, mempercepat, takjil. Makanya ada istilah zakatul muajjal, zakat yang dipercepat, belum haul tapi nisab bisa dibayar, atau belum haul ya, kalau mau dihitung 1 tahun misalnya zakat profesi itu senilai 85 gram emas, berarti tadi berapa? Ya kan 85 kali 1 juta lah kira-kira. 85 juta kan? 85 juta dibagi 12, 7 juta sekian. Nah, kalau mau pakai zakat logam mulia LM atau yang 24 karat, berarti kan 7 juta per bulan. Belum nisab. Kalau mau pakai menggunakan takjil, belum nisab. Tapi berdasarkan kebiasaan dari tahun ke tahun, di akhir tahun itu, tahun 2022 segitu ujungnya, 2023 begitu, 2024 belum ketahuan. Tapi sebagai pekerja dengan profesi tertentu, misalnya ASN, kan plat tuh sekian, karena sudah bisa diprediksi bahwa akan ketemu dengan
nisab dalam satu haul dibagi 12 maka dibayar di awal. Dibolehkan. Ya. Kemudian apa hikmahnya berzakat? Ya, itu tadi, ini dalam surat Taubah ayat 103. Nah, itu ayat Taubah ayat 34 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Bukan bi'adzabin alim, bi'adzabin alim. Ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhurhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Bahasa Al-Quran biasanya begini, kabar baik itu disebut dengan basyir, kabar buruk atau ancaman biasanya nadhir. Basyirau wa nadhira. Sebenarnya basyir itu kabar baik. Makanya gaji bulanan itu biasanya disebut bisyarah, gaji bulanan. Karena orang kalau mendapatkan gaji itu biasanya senang. Kan bisyarah hada syahr. Berapa gaji Pak Haji Sanusi bulan ini? Misalnya gitu ya. Bisyarah itu gaji bulanan. Biasanya itu gaji yang didapati. Itu Basyir itu kabar baik. Jadi kalau begitu, kabar baiknya orang yang tidak bayar zakat, yang emas dan peraknya begitu saja tidak dibayarkan zakatnya, kabar baiknya bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Alim itu sighatul mubalaghah. Jadi wajan fa'il dalam bahasa Arab itu bisa berarti maf'ul, bisa berarti mubalaghah. Alim sangat pedih, sangat menyakitkan. Ya, untuk menghindari siksa Allah. Bagaimana? Itu kan harta orang. Kenapa tidak dikeluarkan? Apakah dia tidak berpikir bagaimana nanti kalau dia sakaratul maut? Bagaimana kalau dia nanti di alam kubur dan sebagainya, di padang mahsyar? Jadi orang yang orientasi hidupnya sudah nyambung ke akhirat, maka takut dia menahan zakat itu. Ya. Kata surat Al-Munafiqun ayat 10 itu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa akum minas salihin. Ketika sakaratul maut, orang yang suka nahan zakat, susah bersedekah, kata Allah, ya, wahai orang-orang beriman, infakkanlah itu harta kalian, mimma razaqnakum, apa yang sudah kami berikan itu, qabla ayyatiya ahadakumul mautu, qabla sebelum ayyatiya datang, ahada kepada ahadakum, kepada kalian, al-mautu kematian. Buru-buru bayar zakat, jangan sampai keburu datang kematian. Ketika datang kematian, sakaratul maut, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Andai saja ya Rabb, kematian saya itu ditunda sebentar saja. Ngapain? Fa saddaqa, saya ingin bersedekah, ingin menunaikan hak-hak orang lain, harta yang ada pada saya yang disebut dengan zakat. Saya ingin bayar itu dulu. Wa kum minas shalihin, saya ingin jadi orang yang soleh. Ya. Jadi kata Allah itu idza jaa wala yuakhira, ya. Wala yuakhirallahu, Allah tidak akan menunda-nunda kematian itu. Ya. Jadi kalau orang sudah datang ajal itu habis masa kontrak. Ya, waktu hidup itu ada namanya umur, ada namanya sinnun, ya, ada namanya ad-dahr, ada namanya al-waktu, ada namanya az-zaman. Itu semua berbicara tentang waktu yang terkait dengan kehidupan.
Nah, ajal adalah habis masa hidupnya. Makanya kata Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tibanya ajal, tidak ditunda, tidak dipercepat, ya sesuai dengan jadwal saja. Makanya saya suka mengatakan, gak usah takut-takut amat sama kematian itu. Toh orang semuanya ada jadwalnya. Ya, ada jadwalnya. Bagaimana Pak dengan orang yang bunuh diri? Ya itu ajalnya di situ justru. Ya gitu ya. Ya menghindari siksa Allah. Jadi kita harus takut sama kehidupan akhirat. Dunia ini sebentar. Seperti orang nyebrang jalan raya saja. Kadang-kadang orang sampai tidak mau bayar zakat. Saya menemukan jamaah-jamaah atau ketika sosialisasi ya di berbagai tempat, Depok khususnya, beragam menemukan orang itu. Ada orang yang terus saja beralasan tidak mau bayar zakat. Saya kan punya utang Pak, kreditan mobil, kreditan rumah, banyak alasannya. Ada lagi orang, Ustaz, saya pernah tidak berzakat waktu itu belum paham. Baru 2-3 tahun ini saya berzakat. Saya baca-baca, saya dengar ceramah-ceramah, ternyata mengerikan ya tiap berzakat. Bagaimana ini? Saya takut ini. Ada yang sudah segitu. Saya takut. Bagaimana ini yang sudah itu? Saya bilang qadha, dibayar. Wajib diqadha. Ya. Ada orang yang datang ke kantor, Pak Kiai minta dihitungkan. Saya kalau ngitung sendiri bukan nggak bisa, masih was-was di dalam hati saya, ada yang belum pas. Tolong dihitungkan Pak. Kenapa? Takut harta orang kemakan sama saya. Ya sudah ada yang begitu sikapnya itu. Ada yang banyak alasan. ASN itu ya banyak, walaupun tidak semua. Ya. Aparatur sipil negara, ya, PNS dan sebagainya. Ada yang begitu. Saya kan nggak bisa zakat Pak. Kenapa? Saya cicilan mobil belum lunas, cicilan rumah belum lunas, cicilan apa lagi belum lunas. Ya, saya kan punya utang. Katanya dalam Al-Quran juga ghorimin itu tidak mendapatkan, tidak bayar zakat. Oh jadi kalau begitu Bapak Ibu pengen dikasih zakat. Kan ghorimin harus dapat zakat. Mau sebagai mustahik. Ada yang ngakalin supaya tidak bayar zakat, ada yang dia ingin bersih, takut. Saya takut nanti kalau ketemu Allah bagaimana? Kalau zakat ini belum selesai saya tunaikan. Nah, jadi sangat tergantung kepada iman orang itu. Ya. Makanya seringkali hadis-hadis itu mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bla kesononya banyak. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi kalau orang sudah beriman kepada hari akhir, hari kiamat, sakaratul maut, alam kubur, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, digiring ke mauqif, lalu ada mizan, nyebrang sirat. Kalau sudah melihat itu, yakin itu akan terjadi dan kezaliman apapun akan dihukum, nah orang itu akan takut. Jadi persoalan ini kembali, salah satunya kembali kepada keyakinan. Nah silakan dibaca, panjang bacanya. Saya tidak hafal hadis ini, panjang. Telah bersabda Nabi SAW pada hari kiamat, unta akan datang kepada pemiliknya dalam rupa yang bagus. Maksudnya lebih besar dan lebih gemuk dari sebelumnya. Apabila dia tidak membayar zakatnya, dia akan menginjak-injaknya dengan kuku kakinya. Begitu pula kambing yang tidak dibayar zakatnya. Punya 40 ekor kambing tidak dibayar zakatnya pada sudah 1 tahun. Kambing itu akan datang kepada pemiliknya lalu menanduk orang itu dengan tanduknya. Beliau bersabda lagi, di antara haknya adalah memerah susunya di dekat air. Sabda beliau, aku tidak ingin pada hari kiamat nanti seorang memikul kambing yang menggemik, yang bersuara kali ya. Seraya berkata, ya Muhammad, ya jawabku, aku tidak kuasa sedikit pun menolongmu. Jadi orang banyak datang yang minta tolongan kepada Nabi. Aku sedikit pun tidak bisa menolongmu. Sudah aku sampaikan semua, ya ajaran-ajaran pesan-pesan Allah sudah aku sampaikan. Aku tidak ingin seorang memikul unta yang sedang meraung-raung. Jadi ada orang yang untanya dipikul. Ya. Meraung-raung, lantas dia berkata, minta tolong, wahai Muhammad,
juga aku tidak kuasa sedikit pun menolongmu, karena semua sudah aku sampaikan ajaran ini. Ya, jadi kalau kita melihat, makanya generasi terbaik generasi sahabat itu, saya baca dalam ayat tafsir, banyak sahabat itu kalau dibaca Quran, baca hadis, ingat hadis yang kira-kira bahaya, kadang-kadang pada tersungkur menangis, gak ada habis-habisnya, saking takutnya. Jadi dia minta tolong, ya Allah gitu. Kalau kita kan dengar baca ayat azab, ayat siksa, cengar-cengir aja. Ya, masya, ya, gak ada takut-takutnya. Ya, emang hatinya keras. Ya, ya, disebutkan bahwa kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yufsala bainan nas. Ya. Setiap orang ada di dalam lindungan sedekahnya. Sedekah itu hendaknya melindunginya sehingga dipisahkan di antara manusia. Menjadi pelindung bagi keselamatan jiwa. Nah ini, hasinu amwalakum bizzakati wa dau maradakum bis shadaqah wa'idu lil bala'i ad-du'a. Bentengi hartamu sekalian dengan zakat. Jadi harta itu bisa hilang, harta itu bisa terbakar, harta itu bisa bergilir terus, ngalir terus ke rumah sakit, ke dokter dan seterusnya. Boleh jadi karena tidak bayar zakat. Boleh jadi, walaupun tidak mesti. Artinya ada juga orang yang bayar zakat tapi sakit, hartanya hilang, ada juga. Tapi salah satu penyebab itu adalah karena harta tidak dibayarkan zakatnya. Bentengi hartamu sekalian dengan zakat. Hassinu amwalakum biz zakat wa dawu maradakum bis shadaqah. Obati sakitmu dengan sedekah. Jadi boleh jadi ini teguran, ya, kamu ini jarang sedekahnya, zakat ditahan, ingatkan, ditegur, diingatkan. Ya. Wa'idu lil bala bidu'a. Jadi kalau kita takut ada bencana juga lakukanlah, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan. Ini hadis-hadisnya, saya kira tidak perlu dibaca semua, dibaca sendiri-sendiri. Ya. Ya, idza adaita zakata malika faqad adhabta syarahu anka. Nah, tadi kan saya sampaikan idza adaita zakata malika, apabila engkau tunaikan zakat hartamu. Nah, di sini kata hadis menunaikan itu dengan menggunakan kata adaita. Tapi Al-Qur'an biasanya atayati. Aqimus shalah wa ita'iz zakah. Jadi menggunakan kata ata. Kemudian harta akan bertambah. Mana qasad sadaqun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawaddu'a ahadu lillahi illa rafa'ahu Allahu. Begitu. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Misalnya karena sedekah ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah zakat. Sekarang misalnya Pak Sanusi, ya karena dekat saya sebut-sebut ya, punya penghasilan 10 juta per bulan. Zakatnya 250.000. Ya, apakah kemudian dengan yang 250.000 dari 10 juta itu akan bangkrut? Satu. Apakah ketika zakat harus dikeluarkan lalu dia tidak dikeluarkan yang 250.000 dari 10 juta, yang 250.000 itu apakah bisa membuat kaya? Belum tentu juga. Mendingan bayar zakatnya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, kamu akan ditolong. Yakin saja. Karena persoalan kekayaan, duit, keberkahan dan sebagainya itu tidak selalu harus dihitung berdasarkan perhitungan matematika. Iya. Memang 10.000 atau 10 juta dikurangi 250.000 itu 9.750.000. Secara matematika begitu, tapi nanti endingnya bisa jadi lebih parah. Ada aja yang harus dikeluarkan terpaksa, di luar dugaan. Bisa jadi begitu. Ya. Jadi harta akan bertambah. Memadamkan kemarahan orang miskin. Nah, Bapak sekalian, orang-orang miskin yang ada di sekitar kita itu nanti akan mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kami dizalimi. Ya.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang muslim yang kaya untuk mendapatkan harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Sungguh orang yang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau tertelanjang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Tidak tidak memperhatikan atwabe. Ketahuilah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka dengan hisab yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Nah ini, mereka itu akan mengatakan, Rabbana zalamuna hukukuna. Rabbana ya Tuhan kami, zalamuna, mereka orang-orang kaya itu mendolimi kami, hukukana, hak-hak kami. Karena hak mereka ada di dalam harta mereka yang 2,5% itu. Dizolimi. Sudah jam 2, jam 6. Ya. Allati furidat lana alaihim, yang diwajibkan untuk kami atas mereka. Ya, kata mereka itu dia, wa izzati wa jalali law quribannakum walau uba idannahum, demi kemuliaan dan keagunganku aku akan dekatkan kalian dan menjauhkan dari mereka. Si fakir miskin yang zalim itu didekatkan dengan Allah, orang-orang yang zalim itu yang tidak membayar zakatnya dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang wajib mendakwahkan zakat yang salah tulis ya, kepada para pemimpin sesuai dengan levelnya, RT, RW, ketua DKM, itu diantaranya wajib mereka mendakwahkan zakat ini kepada umat Islam secara keseluruhan. Ayatnya kan begitu, wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Wal takum minkum. Ya, minkum itu memang pada umumnya secara kalau lihat terjemahnya itu ya, sebagian dari kalian. Tetapi ada juga yang memahami min di sini bukan makna litab'in. Tapi min ini untuk mengartikan lilebayan. Karena dalam ilmu nahwu itu ya, ada fungsi min itu tidak artinya sebagian, ada artinya bayan, yaitu apa itu ada di dalam baitnya itu Alfiyah itu ya, Ibnu Malik menyusun kaidah bahasa ya, 1000 bait ya, bahasa itu berbicara tentang banyak hal tentang ilmu sharaf, ilmu nahwu. Ba'id wa bayin wabtadi fil amkinah, ba'id wa bayin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li bad'il azminah. Ya, ba'id jadikanlah dengan makna tab'id sebagian, wa bayin dan jadikanlah sebagaimana bayan, wabtadi fil amkinah dan sebagai permulaan tempat. Ba'id wa bayin wabtadi fil amkinah bimin dengan huruf min, wa qad ta'ti dan terkadang datang itu min libadil azminah untuk menunjukkan sebagian waktu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, berarti min itu ibtidaul amkinah ya. Ba'id wa bayin nah, sebagian, misalnya faminal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagian dari malam, sebagian saja kita melaksanakan ibadah-ibadah nafilah sunnah tambahan ya. Ada juga untuk setabid atau bayan. Nah, ini para ulama wal takum minkum itu banyak ulama li tafsir mengartikan yaitu, hendaklah ada yaitu yaitu kalian semua. Ummatun umat yad'una yang menyeru ilal khairi kepada kebaikan. Jadi menurut paham ini yang harus mendakwahkan agama Islam itu semua orang sesuai dengan kapasitasnya. Sampaikanlah sesuai dengan ilmunya. Jangan menyampaikan hal-hal yang tidak paham. Sampaikan yang paham. Salat tahajud itu sunnah, saya kira paham semuanya. Bagaimana dalilnya? Ya orang awam nggak perlu pakai dalil. Ya, kalau orang-orang tertentu mungkin harus menggunakan dalil. Bapak Ibu sekalian, ya saya kira itu ya yang bisa kita bacakan terkait dengan zakat profesi. Barangkali ada hal yang
ingin dilanjutkan dengan pertanyaan, mangga silahkan. Sebentar, terima kasih Pak Ustadz, materinya luar biasa tentang zakat profesi. Dan tampung dulu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendapati dari surat Al-Baqarah yang diminta sama yang tidak diminta. Itu tolong saya Al-Baqarah, Ad-Dariyat kali ya, Ad-Dariyat ayat 19. Atau saya jawab langsung ya. Wa fi amwalihim, itu ya. Dan pada harta mereka hakun, ada hak, lisaili bagi orang yang meminta, wal mahrum dan bagi orang yang dia butuh tapi dia menahan diri, tidak minta-minta. Jadi ada tipe orang yang tidak beruntung secara ekonomi, mustahik lah mungkin bahasanya, ada yang minta dia. Dia minta, saya minta bantuan atau apa, minta. Ya, minta haknya. Wal mahrum, dan ada orang yang punya hak itu tapi dia jaga marwah, atau mungkin dalam bahasa sekarang namanya apa? Jaim, jaga image. Jaim. Ada mungkin malu dan sebagainya. Jadi ada tipe orang. Nah, pada orang yang minta-minta maupun yang tidak minta, menahan diri, itu tetap ada hak mereka. Nah, makanya di sini yang muzak itu harus proaktif gitu, kira-kira begitu. Ya, jadi ada tipe orang yang meminta, kurang sedikit minta langsung protes. Misalnya masjid ini mengumumkan dana zakat, kapan dibagikannya? Emang kenapa? Ya saya ada haknya kan di situ, bisa begitu. Yang tidak secara langsung minta itu. Ada juga dia punya hak sebenarnya, ya tapi dia jaga, ya mungkin ketika masuk ke mesin numpuk beras banyak duit, cuman melihat aja, sholat sunat dan sebagainya, sudah pulang. Ya lisaili wal mahrum gitu, tafsiran para ulama. Ya Pak ya, itu yang dimaksud ya. Ya Ad-Dariyat ayat 19. Ya mangga. Yang kedua untuk gaji yang perhitungan untuk data kemarin 12 bulan. Kalau untuk swasta kan ada bonus. Kalau ASN ada gaji 13 ya. Iya. Kalau swasta kan ada bonus jasa produksi. Itu pembagiannya tetap di 12 atau 13? Ia akan dibayarkan per bulan ketika dapat. Bagaimana kalau dapat gaji ke-13? Tetap payuzakihi yauma yastafiduhu, maka dibayarkanlah zakatnya itu yauma yastafiduhu, pada hari dipanennya. Kalau yang 12 bulan misalnya. Kalau yang 13 bulan mungkin ada juga yang 14 bulan. Ya, ada THR dan gaji ke-13 itu biasanya diturunkan bulan Juli katanya. Ya katanya saya juga. Ya Pak ya. Ketawa kalau Bapak punya pengalaman. Ya. Ustaz yang PNS. Ya. Ada juga saya punya teman, saya bukan PNS, yang bukan kamu pun, saya pegawai negeri Saudi, begitu kan ini. Ya ada pegawai negara Saudi, ada yang bilang begitu tuh. Ya, tokoh besar lah di Depok, punya pesantren. Ya candaan, kudo guyonan gitu ya. Nah jadi tetap fayuzakkihi yauma yastafiduhu kan gitu. Jadi dibayarkanlah pada hari dipanennya, didapatnya. Nah sekarang ini ada juga yang dimaksud dengan, kalau dulu ada dalam fikih itu zakat rikaz ya. Rikaz, harta karun lah bahasa sekarang itu, sebenarnya tidak pas kalau diartikan harta karun. Nah di negara Kuwait itu ya rikaz itu tidak selalu diartikan, maksudnya ada yang tidak selalu seperti itu. Jadi apa namanya, dapat hadiah pembelian sesuatu itu dikategorikan sebagai rikaz. Beli mobil, beli apa dari bank atau apa begitu, beli kopi kapal tempur. Ya, dulu ada ya kapal tempur. Saya tidak menyebutkan kopi tertentu, takut dianggap iklan. Ya, kapal laut lah gitu. Misalnya.
Dulu pernah ada, ya dapat itu karena sering beli, dikirim apanya begitu, katanya dapat duit 50 juta. Nah, bagaimana itu ya? Itu termasuk rikaz di dalam pikir-pikir kontemporer sekarang ini. Ada yang pernah dapat itu sampai senilai 85 gram emas, nah, keluarkan 2,5%. Ada yang mengatakan karena rikaz maka dia 20%. Kalau nanti ada biaya-biaya bisa turun 15%, bisa turun 10%. Gitu ya Pak. Ya bangga. Pak itu mana di sini biasa yang suka sering nanya nih? Ya duduk di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya, kalau seandainya ada harta waris, ahli waris menerima harta itu kan bisa dalam bentuk apa, harta aslinya misalnya rumah atau tanah, atau pada saat menerima kemudian dijual. Sebelum dibagi dijual sebagai bentuknya jadi rupiah terus dibagi-bagi. Ini untuk kewajiban zakatnya apakah bisa maksudnya digeser ke dalam apakah kos atau wajib dizakati kan? Ya. Kalau waris. Ya. Itu. Terus yang kedua tadi kan ada manusia yang mengakali supaya tidak berzakat. Tapi kalau mengakalinya supaya tidak berzakat, maka ketika dapat penghasilan supaya tidak pernah mencapai nisab, ya saya sedekahkan saja sebelum haulnya. Nah itu gimana? Ya, yang pertama betul bahwa tadi disebutkan oleh Syekh Wahbah Juhaili, oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa di antara penghasilan itu adalah al-irsu wal hibbah. Al-irsu itu warisan, al-hibbah itu atau pemberian. Jadi selama dia itu sudah mencapai nilai nisab, maka dia wajib dibayar zakatnya, apakah sebelum dijual atau masih dalam bentuk tanah, karena itu hibah atau warisan, baik dijual maupun dalam bentuk hibah, dalam bentuk tanah, dibayarkan zakatnya. Nah, jadi gitu ya. Atau hadiah seperti hibah, hadiah seperti hadiah tadi, bisa hadiah dari orang bahasanya. Kan dianjurkan kita saling berbagi hadiah. Kata Rasulullah, tahadau tahabbu. Saling berbagi hadiahlah, kalian akan saling mencintai. Tetapi ada juga bab kajian ulama, ya, al-ihda'ul muharram, hadiah yang diharamkan. Nah itu hadiah diharamkan itu nanti yang terindikasi menjadi riswah. Nah itu hadiah untuk kepentingan itu, ya, ya bisa jadi ada, makanya ada ihda'ul muharram atau ihda'ul haram. Tapi pada prinsipnya kalau tulus-tulus saja, ya, tahadau, saling berbagi hadiahlah kalian, tahabu, maka akan saling mencintai. Ya, berbagi hadiah yang tidak ada unsur itunya, seperti berbuka, kasih korma atau ini kan saling berbagi hadiah. Yang kedua tadi saya lupa tuh kan. Ya, mengakali. Orang usaha sudah nisab, begitu masuk bulan ke-11 oleh dia berhenti usahanya. Kan harus 1 tahun. La zakata fil mali hatta yahula 'alil haul. Belum 12 bulan. Karena kalau usaha itu 2 syaratnya, 1 haul dan nisab. Belum haul berhenti aja zakatnya. Berhenti aja usahanya. Nah, cuman kira-kira hitungannya mau berhenti usaha atau mau bayar zakat. Kan kalau orang yang ngitungnya ekonomi pasti mendingan usaha terus.
Zakat berapa, hasil 1 bulan itu juga berapa. Atau misalnya begini Pak, punya tabungan, kan tabungan itu sama. Punya tabungan uang senilai 85 gram emas 1 tahun. Begitu bulan ke-11 dipakai belanja sama dia. Tidak jadi zakatnya, tidak. Cuman kata Allah, saya kalau tahu kan untuk apa dia mengeluarkan duitnya pakai belanja. Saking pelitnya, saking tidak mau bayar zakat, sampai-sampai tabungannya buru-buru dikeluarin, dipakai beli apa. Nah kan nggak akan begitu. Ya, sama seperti orang warisan juga begitu zaman sekarang itu. Saya menemukan kasus itu. Dia punya anak perempuan cuma 1, hartanya banyak, saudara laki-lakinya banyak. Kalau dia mati kan, si anak itu cuma dapat setengah, sisanya untuk saudara laki-lakinya, saudara sekandung khususnya. Bagaimana? Dibagikan oleh sekarang sama dia, dihibahkan. Hibahnya nyampe 75%. Nanti kalau mati, dia maka akan menjadi warisan yang 25%-nya itu udah tinggal sedikit. Saking takutnya melaksanakan perintah Allah sampai dikeluarkan duluan dalam bentuk itu. Nah kan Allah kan tahu ya, emang Allah bisa tertipu sama kita. Nah, Allah tahu kamu itu motivasinya apa tuh, tabungannya dikeluarkan dulu sebelum ke-12 bulan atau tahun ke-11. Padahal taat kepada Allah itu akan lebih menguntungkan dia di dunia maupun di akhirat. Itu Pak ya. Kalau ini diinfakkan atau disedekahkan, karena secara kalkulasi atau penyampaian, misalnya menyampaikan itu kan, kalau kita infakkan atau sedekahkan itu lebih mudah dibandingkan misalnya kita harus, nah itu gimana? Ya saya kira nanti perhitungannya tergantung nanti kan ada zakatul muajjal, zakat yang didahulukan. Zakat itu hukumnya wajib, sedekah itu hukumnya sunnah. Kita ngejar yang wajib dulu apa yang sunnah dulu? Nah, dan itu aja. Skala prioritas. Kalau mau dibayarkan, mendingan bayarkan zakat aja dulu, walaupun belum 1 tahun. Ada namanya zakatul muajjal. Jadi Rasulullah pernah memberikan rukhsah kepada Ibnu Abbas, silahkan bayar duluan, apalagi ada hal yang mendesak. Ya memang ada ilmunya juga, maksudnya ada fikihnya mengatakan boleh bayar zakat duluan ya, selama salah satu dari 2 syarat haul atau itu sudah terpenuhi ya. Misalnya sudah nisab nih, baru 9 bulan, ada saudara yang benar-benar membutuhkan karena tidak mampu, kita keluarkannya zakatnya untuk dia ya, karena ada hal yang mendesak. Itu Rasulullah pernah memberikan yurahisulahu ya, memberikan rukhsah, keringanan kepada Ibnu Abbas. Ya Bang Iwan, kata bagaimana ya tadi? Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Iwan. Saya mau ini Pak Ustaz, mau menanyakan perihal yang sebenarnya sih kemarin udah ada tema zakat fitrah dari Ustaz yang kemarin. Oh, zakat fitrah. Kemarin. Cuman dari kemarin menurut saya hasil jawaban Pak Ustaz yang kemarin yang kemarin ini yang kemarin sedikit kurang nyambung kalau menurut saya, karena ada jemaah yang ditanyakan mengenai gimana kalau ada jemaah yang mau berzakat fitrah dengan berupa uang lalu diganti dengan panitia berupa zakat fitrahnya dengan beras. Itu yang pertama Pak Ustaz. Saya mau tanyakan, kalau memang diperbolehkan, apa hukumnya Pak Ustaz? Lalu apa memang ada dalilnya? Gitu. Jadi jemaah itu dia mau zakat fitrahnya dengan uang, datang dengan uang. Lalu dengan panitia mungkin dirubah dengan beras. Cara merubahnya bagaimana? Mungkin ditukarkan, mungkin supaya gampang mendistribusikannya. Mungkin saya juga kurang tahu. Saya juga kurang tahu karena ada pertanyaan kemarin kalau nggak salah dari Pak Pras menanyakan seperti itu. Dan lalu Pak Ustadz Aceh juga sedikit memperjelaskan sampai area berbisnis, sampai wilayah-wilayah masjid. Saya juga jadi bingung bertanya-tanya, ini sebenarnya ada unsur bisnis atau tidak sebenarnya sih, seperti itu.
kira-kira kurang jelas maksudnya? Enggak, jelas. Jelas ya Pak Ustadz. Jadi ada jemaah, mungkin ya pertanyaannya mungkin ada jemaah dia datang mau zakat fitrahkan berupa uang. Gitu. Lalu mungkin dengan panitia dirubah dengan ditukarkan dengan beras. Dengan alasan mungkin, dengan asumsi supaya menggampangkan mendistribusikannya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah boleh Pak Ustadz seperti itu? Jadi jangan sampai kita tuh meraba-raba dan minim ilmu. Karena Islam itu kita harus berhati-hati Pak Ustadz. Jangan sampai benar salah. Luar biasa. Jangan sampai kita salah gitu loh. Biasa di luar maksudnya. Maksud di luar. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara Pak Ustadz. Iya. Jangan sampai kita menghalalkan segala Betul, cara. iya. Nah, jadi itu sih. Jadi karena saya kemarin kurang puas, jadi saya mau bertanya lagi ke Pak Ustadz. Iya. Apakah boleh seperti itu dan apa hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah itu pada awalnya adalah harus dengan beras, bukan dengan beras maksudnya. Ya, farad Rasulullah SAW zakat al fitri so'an min tamrin au so'an min syairin dan seterusnya. Rasulullah mempardukan bayar zakat fitrah itu so'an satu so' min tamrin dari tamar. Tamar itu korma yang kering. Kalau yang masih basah itu rutob. Kemudian atau satu sok dengan syair, yaitu gandum. Gandum itu nanti dua ada jenis, ada syair, ada burin. Kalau bur itu gandum yang warnanya merah dan harganya beda. Tapi Nabi menyebutkannya syair. Nah, jadi justru kalau kasus yang terjadi adalah bukan panitia yang memaksa, harus bukan seperti kesannya memaksa. Ada orang yang bawa uang tapi dia kekeh, ya, ingin bayarnya. Tahu kekeh? Ya, itu sudah bahasa Sunda yang sudah menjadi bahasa nasional saya kira. Kekeh, pengen bayar pakai beras, tapi dia nggak mau repot. Atau sisi lain, si panitia zakat ingin dapat untung bisnis tadi. Saya menangkap itu, mungkin begitu maksudnya. Jadi panitia menyediakan beras supaya orang ketika datang ini terpenuhi keinginannya, ingin zakat pakai beras tapi nggak mau repot bawa uang. Panitia menyediakan beras supaya dia bisa bayar zakat dengan beras, maka dia beli kepada panitia. Dari hasil beli itulah dia dapat margin misalnya 1.000 per liter. Bisa itu. Tapi kata para ulama tidak boleh melakukan transaksi di masjid. Nah, nanti akan kembali kepada definisi masjid itu apa. Ya. Tetapi kalau orangnya ingin bayar pakai uang dipaksa harus beras, ya saya kira itu walaupun ijab kabulnya nanti dengan beras sah-sah saja, tapi tidak beretika. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam As-Sakhashi dari madhab Malik dalam kitab Al-Mabsud itu menyatakan bahwa sah zakat fitrah itu dengan bilqimah, dengan uangnya sah. Tidak boleh kemudian orang dipaksa harus zakat fitrah. Yang boleh itu, saya ingin zakat fitrahnya pakai beras Pak, tapi saya cuma bawa uang. Nah enak sambil bisnis tuh. Panitia zakat menyediakan beras, ya Pak ini beras saya kalau mau. Cuman dia harus ada konsekuensi, nanti kalau tidak laku, tidak dibeli, mungkin harus return ke mana, bukan dikembalikan. Itu boleh, ya. Tapi kalau orang mau bayar zakat dengan beras atau bayar zakat dengan uang dipaksa digantikan sehingga muncul transaksi, kan jual beli itu harus antarodin, sama-sama ridho. Nah, persoalan zakat dengan uang itu boleh, ya. Karena prinsipnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, At-Tabrani punya gurunya 1.000 orang guru, termasuk guru-guru hadis, meninggal tahun 360 Hijriah. Imam At-Tabrani itu muhadis yang sangat luar biasa, walaupun dipandang oleh para ulama tidak selevel Bukhari dalam ketajaman atau kekuatan daya hafalnya, bukan pemahamannya, daya hafalnya. Nah kata Tabrani, Nabi mengatakan aghnuhum fi
fi hadzal yaumi minal mas'alah. Hadisnya ada 3 ya. Agnuhum fi hadzal yaum minal matlab. Agnuhum fi hadzal yaum minal mas'alah. Agnuhum fi hadzal yaum minal tatawufin. Cukupkan orang-orang yang tidak mampu itu hadzal yaum pada hari ini dari meminta-minta, dari keliling tawaf, dari meminta-minta, cukupkan mereka. Dipahami oleh para ulama, mencukupkan kebutuhan orang di hari raya itu khususnya tidak boleh tidak hanya dengan beras kalau di kita. Bahkan ya menurut Imam As-Sarkhasi itu justru lebih maslahat, lebih mudah penggunaannya dengan uang. Makanya yang sering mengkritisi itu diantaranya adalah NU. Kalau Muhammadiyah sudah termasuk ini, NU yang kekeh. Saya ini orang NU, gitu ya. Sering berhadapan dengan orang NU juga, kiai NU. Pokoknya harus beras. Gitu. Nah sekarang justru sudah melunak. Tahun 2020 PBNU dengan lembaga Bahsul Masailnya menetapkan bahwa sahnya dengan qimah, jangan ada keraguan-raguan, misalnya dengan harganya. Nah, jadi tidak ada masalah, bahkan mungkin lebih mudah. Apakah orang miskin yang tidak punya apa-apa katakan ketika hari raya yang namanya suruh dicukupkan oleh Rasulullah cukup dengan beras tok? Enggak. Harus ada minyak goreng, harus ada daging barangkali ya. Nah itu memahami kata agnuhum fi hadzal yaum, yaitu itu lebih luas gitu. Jadi silakan saja cukupkan mereka dengan uang, toh kalau uang itu nanti bisa diberikan yang lain, bisa beras juga dapat, daging juga iya, kue juga iya, beli gasnya mungkin untuk masaknya dan sebagainya. Cuma yang jadi masalah, kemarin saya ada pertanyaan, Pak, boleh enggak kalau kita tahu ternyata si mustahik yang akan kita kasih uang zakat fitrah itu kita tahu suka dibelikan kepada hal yang lain, pakai beli pulsa, pakai beli apa gitu. Ya kalau semuanya dipakai dibeli pulsa, kita tahu akan semuanya diberikan pulsa, jangan dikasih uang semua. Kalau dikasih 300.000 apa? Iya, rela, tidak punya beras, yang penting pulsa. Saya kira enggak juga. Ada pertanyaan kemarin saya sosialisasi subuh di Masjid Al-Ihya, Komplek Marinir situ tuh, belakang Masjid Kubah Emas. Ya gitu Pak Iwan ya. Jadi kalau orang mau bayar zakat fitrah dengan beras, dia bawanya uang, tidak mau repot karena di masjid disediakan beras, maka boleh saja jika yang bersangkutan kekeh pengen uang. Transaksi dulu, malah menguntungkan. Jika ada penjualan itu misalnya 1 liter dapat untung Rp500, kalau 3,5 liter kan udah ketahuan 1.750 kalau 1 orang, kalau 1.000 orang kan lumayan untuk biaya operasional. Nah itu, tapi kalau orang itu memang mau bayarnya pakai uang, tidak ada masalah, jangan dipaksa. Nah yang sering jadi masalah juga, mohon maaf ya, dirubah oleh panitia sebelum diproses tamlik. Mereka bayar pakai apa ya, beras, dijual berasnya oleh panitia, jadikan uang. Ini panitia menjual beras, boleh nggak yang bukan miliknya? Nggak boleh kan? Mustahik bayar pakai beras, ditambung oleh panitia dijual, diberikan nanti dalam bentuk uang sebagian, boleh nggak? Itu kan harta mustahik, bukan harta yang bersangkutan. Kenapa berani menjual? Nah itu persoalan fikihnya juga di situ. Sudah apa adanya saja. Kalau mau dihimbau supaya tidak beras semua atau tidak uang semua, diberikan edaran misalnya oleh masjid, oleh RT RW. Silahkan Bapak Ibu sekalian, kalau bisa sebagiannya jamaah bayar pakai uang, sebagiannya pakai beras, bisa dihimbau. Jadi itu tidak kapas kalau menurut fikih itu. Ini kan punya mustahik. Bahkan ada begini Pak dalam kajian fikih itu. Ya, beras dihimpun. Orang bayar beras dicampur beras itu saja ada masalah secara fikih, walaupun khilaf. Ya, si A itu bayar berasnya harus sampai kepada mustahik, harus utuh. Ada yang mengatakan begitu, khilafiyah ya, harus utuh. Tidak boleh beras yang harganya 15.000 seliter
dicampur dengan beras yang 13.000 liter. Jadi tidak utuh di sana sini. Iya. Jangan-jangan ada juga mustahik. Ya, dia maksa orang miskin, dia maksa-maksa bayar zakat pakai beras karena ada kelebihan dari kebutuhan pokok satu hari itu. Dia bayar pakai beras campur. Ternyata dia dapat lagi beras karena miskin. Jangan-jangan beras dia balik lagi. Nah itu, jadi saya kira unsur kehati-hatian itu sudah dimonitor lah oleh para ulama sebelumnya. Sebisa mungkin, walaupun itu khilafiyah. Tapi kan kita mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab dan fiqih. Ya, saya kira demikian ya. Udah. Oh, ada. Ya. Apakah objek zakat harta itu jiwa atau kepala keluarga? Contohnya saya punya penghasilan 15 juta per bulan, kemudian dikasih kepada istri 7 juta jadi untuk apakah saya sudah membayar 15 juta itu zakat profesi miskin? Apakah istri juga harus membayar zakatnya Dari 7 juta per bulan itu? Iya, karena dia. Ya. Nah, kalau si suami memberikan uang kepada istri itu sebutnya hibah, dia kena zakat. Kalau si suami ini tidak memberikan uang itu, hanya punya hak kelola sebagai bagian dari nafkah kita, nah itu tidak kena. Ya. Nah, Pak Haji Rahman memberikannya itu sebagai hibah. Kalau saya misalnya, ini uang, niatnya hibah, berarti dia punya kepemilikan dan nisab, dia kena zakat. Tapi kalau bukan hibah, ini untuk belanja, karena kita sudah tahu hitung per hari sekian kali ini sekian, maka ini tetap masih milik harta suami, bukan harta dia yang diberikan untuk biaya itu, walaupun nanti secara fadilah aja sebagai sedekah juga setiap yang dimakan. Nah ini tidak diwajibkan karena sudah dibayar zakatnya, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kasusnya kalau dua-duanya bekerja? Kan banyak kasusnya. Suami bekerja menghasilkan uang tidak nisab, istri bekerja menghasilkan uang tidak nisab. Tapi kalau digabung jadi nisab, bayar zakat nggak? Tidak. Ya, karena hak masing-masing itu. Penghasilan istri tidak menjadi hak suami, penghasilan suami tidak menjadi hak istri. Penghasilan suami yang jadi hak istri itu adalah untuk kepentingan nafkah saja. Tidak bayar, kecuali kalau mereka sama-sama sepakat digabungkan jadi satu. Ya udah gabungkan nih. Ya, jadi kalau digabungkan bisa kena. Kalau masing-masing pegang sendiri, tidak nisab ujungnya dua-duanya, tidak wajib zakat. Tapi kan bisa dikeluarkan untuk membersihkan harta ini dengan sodakohnya. Gitu ya Pak Haji. Kajian fikahnya begitu. Karena dalam Islam itu hak privasi antara suami dengan istri itu tetap terjaga. Sampai nanti bab masuk kepada masalah harta gonogini nanti. Harta warisan. Kan harus diwaris, kalau ketika suami meninggal atau istri meninggal, mana yang menjadi hak warisan suami atau istrinya? Pisahkan dulu. Ada harta bersama, ada harta bawaan. Harta yang diwariskan dari orang tuanya, harta yang dihasil sendiri waktu dulu, dan seterusnya. Gitu ya, dalam fikih itu seperti itu. Jemaah sekalian, saya kira sudah siang. Ya sudah tidak kebagian sholat isyraq kalau menurut pendapat para ulama fikih. Ya, jadi tinggal sholat duha. Saya kira demikian. Saya bilang ke Pak Haji Anas, ya minta 2 kali ya, tanggal 31 itu saya sudah. Kalau hari Sabtu saya bisa, insya Allah subuh Sabtu. Berarti 2 minggu lagi ya. Seminggu lagi minggu depan ya. Ya saya kira mungkin besok mau apa temanya? Kajian kan ngelanjutan zakat. Kalau sekarang kita zakat profesi. Puasa sawal. Ya kalau zakat profesi saya pikir sudah selesai lah. Ya zakat mal itu secara keseluruhan. Ya saya kira demikian, atau zakat mal atau zakat fitrah. Ya saya akhiri, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya dalam fikih itu memang banyak pendapat, jadi harus kita legowo dengan pendapat orang. Ya kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya tentang zakat dan zakat profesi. Mungkin ada pesan juga dari panitia zakat masjid Puri Bali. Udah pertengahan bulan Ramadan, mudah-mudahan segerakanlah membayar zakat fitrahnya agar petugas bisa mengaturnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf.